Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Tulang termasuk alat gerak pasif, sedangkan otot termasuk alat gerak aktif. Dari segi bentuk, tulang dapat dibagi menjadi tulang pipa seperti tulang lengan atas, hasta dan pengumpil, tulang pipi, seperti tulang rusuk, tulang dada, tulang pendek, tulang-tulang telapak tangan, pergelangan tangan, tulang tak beraturan, seperti tulang rahang, ruas tulang belakang. Penyakit tulang osteoporosis disebabkan adanya pengeroposan pada tulang. Patah tulang ini dikenal dengan istilah fraktura retak tulang, juga dikenal dengan istilah fisura rakitis, adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Cara menjaga kesehatan tulang: berolahraga secara rutin, rutin sarapan, berjemur, tidak. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut, dan relaksasi, mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot. Otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Otot polos berbentuk gelendong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Fungsi otot, membantu mempertahankan postur tubuh, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, mempertahankan suhu tubuh, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Ciri-ciri otot jantung: bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang. Inti sel banyak dan terletak di tengah. Bekerja di luar kesadaran. Ciri-ciri dari otot lurik: bentuknya silindris, panjang, garis gelap terang menempel pada rangka tubuh. Bekerja dengan kesadaran, mampu bekerja dengan kuat dan cepat. Ciri-ciri otot polos: hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Terdapat pada otot pembuluh darah, sistem pencernaan, dan organ dalam tidak mempunyai garis melintang. Organ-organ pernapasan manusia: hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkiolus, paru-paru. Faring, persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan, saluran pernapasan, dan rongga mulut ke kerongkongan, saluran pencernaan. Cara-cara untuk menjaga organ pernapasan: rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air mineral, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Fungsi alveolus yaitu tempat terjadinya proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus, ingus, jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Gangguan pernafasan: sinusitis adalah peradangan rongga hidung. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Mulut tempat masuknya makanan, terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan masuk kerongkongan diremas-remas dengan istilah gerakan peristaltik. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim pencernaan berfungsi untuk memecah nutrisi dalam makanan menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan. Di pankreas ada enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Usus besar merupakan tempat penyerapan air dan mineral. Makan teratur, bergizi, mengunyah makanan dengan lembut sebagai cara menjaga kesehatan pencernaan. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan O2, karbohidrat, dan mengatur suhu tubuh. Pembuluh darah adalah pembuluh darah terkecil di tubuh. Pembuluh balik, vena, membawa darah kotor atau darah yang mengandung banyak karbon dioksida, CO2, menuju jantung. Pembuluh nadi, arteri, membawa darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen, O2, keluar dari jantung. Ciri pembuluh balik, vena, yaitu tipis, tidak elastis, dan tidak kuat.
Ciri pembuluh arteri nadia itu bila terluka darah memancar, denyut terasa. Penyebab utama penyakit jantung koroner adalah karena adanya penumpukan lemak dan kolesterol. Tingkat ekologi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kumpulan individu membentuk populasi. Kumpulan populasi membentuk komunitas. Kumpulan komunitas membentuk ekosistem. Semua faktor biotik dan abiotik di permukaan bumi adalah biosfer. Komponen biotik, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen abiotik, tanah, air, dan udara. Metamorfosis adalah peralihan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase selanjutnya. Ada metamorfosis sempurna, kupu-kupu, nyamuk, katak. Metamorfosis tidak sempurna, belalang, kecoa, jangkrik. Hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, kupu dan bunga, kerbau dan jalak. Simbiosis komensalisme terjadi pada ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis parasitisme adalah hubungan benalu dengan pohon inangnya.